Banyak riwayat-riwayat yang disusupkan, tidak benar disusupkan kepada Islam, tapi banyak dipegangi oleh hamba-hamba Allah. Termasuk itu tadi, puasa di akhir tahun dan awal tahun akan diampuni. Wah, ini jelas bohong riwayat semacam itu. Wong awal tahun akhir tahun itu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan pada zaman Nabi. Yang mencetuskan awal tahun baru Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan banyak riwayat itu paling digemari, paling senang. Kalau untuk amalan bulan Muharram, cukup hadis sahih yang berbunyi afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram secara utuh. Ini sudah cukup, nggak usah pakai riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat aneh. Ini tadi kalau masalah akhir tahun, awal tahun enggak dibenarkan. Adapun masalah membaca ayat kursi dan sebagainya, kalau ada orang mengatakan, wahai santriku, bacalah Yasin 16 kali, enggak ada masalah. Asalkan jangan ngomong, Rasulullah menganjurkan begini. Enggak boleh kalau anda menisbatkan ke Nabi. Kalau anda hanya menyuruh saja, karena hari ini hari libur, daripada kau enggak karuan kemana, kamu baca Yasin 16 kali nak. Kan begitu bagus. Kalau Yasin saja kayaknya sumpek dia, sudahlah kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Boleh, asalkan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau mengatakan kata Rasulullah adalah dusta, nggak boleh. Baca ayat kursi boleh saja, jangan diskusi. Anda khatamkan Quran 3 kali sepanjang sepanjang bulan Muharram, boleh. Himbauan dari gurunya kepada muridnya, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu berwaspada, karena apa? Kita ada musuh-musuh yang mencari celah, mencari naudzubillah, yang ingin membuat permusuhan, sehingga ada amalan-amalan yang memang seharusnya kita harus waspada. Sandarannya nggak benar, bahkan ada riwayat palsu, nggak perlu kita ambil. Bahkan riwayat tentang tanggal 1, 2, 3, 4, keutamaan-keutamaannya banyak, tidak semuanya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Banyak riwayat palsu tentang keutamaan tanggal 1, tanggal banyak. Maka lebih baik kita hindari karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Cukup kalau anda ingin berpegang sabda Nabi, hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan syiyamu syahrillahil Muharram. Paling bagus berpuasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, adalah 10 Muharram atau Asyura. Ya, akan tapi lebih hebat lagi kalau anda tambah tanggal 9 akan berbeda, karena 10 Asyura adalah puasanya orang puasa hari yang biasa dilakukan dipuasai oleh orang Yahudi, maka ditambah tanggal 9 seperti sabdakan Nabi, la in baqitu ila qabil la asumanat tasi'a. Kalau aku hidup tahun depan, aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan Yahudi. Kalau tidak bisa tanggal 9, tanggal 11. Untung-untungnya 9, 10, 11. Biar dapat pahala double-double. Pahala tanggal 9 untuk berbeda dengan Yahudi, tanggal 10 Asyura, tanggal 11 biar 3 hari dalam 1 bulan. Istimewa. Tapi kalau riwayat aneh-aneh, tolong dihindari. Khususnya para pembimbing-pembimbing ya. Kalau menghimbau umat deh, harus waspada. Jangan sampai kita asal nukil saja, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan kami. Jika ada orang yang mengetahui riwayat yang benar dan sebagainya lalu saya salah, saya sangat senang, kasih hadiah kepada saya, katakan Buya ini adalah salah begini. Riwayat yang ini benar, dan tentunya benar riwayat yang benar, bukan riwayat dari riwayat yang enggak jelas lagi, dari buku yang enggak jelas, jangan. Tapi sepengetahuan kami seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Bulan-bulan haram itu memang disunahkan kita untuk puasa. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 1379. Ya. Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau anda ingin mengamalkan satu amalan, dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan, mendayung satu amalan, 2, 3 amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa.
Karena dengan puasa, yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Nambah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta. Belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang nggak kelihatan mata pun, Anda catat. Cek saat Ramadan. Bukankah fakir, miskin, yatim, Anda tulis? Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya. Sudah jam 5, tinggal 30 menit lagi mau buka. Dicela orang habis-habisan. Dasar kamu begini, 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 begini. Masya Allah. Antum gak akan balas. Tahan. Takut batal. Kata teman, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi silahkan. Kalau bulan-bulan hurum itu, bulan hurum, puasanya silahkan. Mau sunnah-sunnah biasa, silahkan. Sunnah biasa itu Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Nanti lusa, Ahad, lusanya Senin, silahkan puasa. Kamisnya puasa. Ayamul Bid sekarang sudah lewat, tunggu bulan depan. Makanya kalau ada harinya, jangan dilewatkan. Karena belum tentu hidup sampai bulan yang berikutnya. Paham ya? Nah kalau sudah mau tambah lagi, ningkat boleh. Puasa Daud misalnya. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Silahkan tingkatkan, gak ada masalah. Tapi ingat, untuk istilah Daud, itu cuma untuk puasa. Sholat tidak ada. Ini tidak ada sholat Daud. Ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Kamu sholat apa? Sholat Daud. Masya Allah. Cuma antum yang ngarang itu. Ya. Nah, tapi untuk bulan Muharram, bulan-bulan hurum maksudnya, itu boleh antum melebihi yang puasa Daud. Asalkan tetap ada bukanya. Ya, asalkan tetap ada bukanya. Misal, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa lagi, Jumat tidak, Sabtu puasa lagi. Karena di bulan-bulan hurum itu memperbanyak puasa sudah. Kalau memperbanyak tidak diberikan waktu-waktu spesifik. Sepanjang antum ingin banyakin, silahkan. Tapi disarankan di waktu-waktu hari raya antum berbuka. Waktu hari raya itu Jumat. Jumat itu waktu spesial untuk kita. Maka berbuka kita di situ. Dan waktu-waktu yang khususnya dipahami sebagai hari-hari untuk berkumpul. Dia ada undangan, ada macam-macam kayak Sabtu, kayak Ahad misalnya. Antum bisa berbuka. Supaya tidak sungkan kalau kemudian diundang orang untuk datang dan menikmati hidangannya. Walaupun kalau antum misalnya puasa tidak dilarang. Jadi begitu ada undangan, antum bisa batalkan. Ya puasa sunnah itu sepanjang bukan yang khusus. Misal Senin Kamis ya, misal puasa Daud dan sebagainya. Kalau bukan yang khusus-khusus, ada undangan, batalkan aja, sunnahnya dibatalkan. Batalkan. Ya jelas ya. Tapi kalau yang khusus, misalnya puasa Arafah, ya, puasa 10 Al-Muharram, itu antum bisa kemudian tahan dan jelaskan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa, antum bisa batalkan. Ya, tapi jangan berniat puasa untuk batal. Awas hati-hati. Ada pernikahan nih hari ini, Masya Allah. Puasa, ada pahala, Masya Allah. Begitu sudah masuk kepada waktunya, datang. Mau kemana? Buka. Masya Allah. Dah ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu, karena pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Saya memotivasi, mari kita amalkan apa yang telah kita bahas sama-sama. Teman-teman, ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kita. Kamu, Anda, saya, kita sudah berkomitmen bahwa wa ilaihin nusyur untuk hari ini. Maka siapkan rencana Anda sampai dengan tidur kembali. Ayo, sekarang mau sholat duhur nanti di mana? Asar mau jamaah di mana? Hari ini mau membaca berapa ayat Quran? Hari ini mau menghafal berapa ayat? Ayo hadirkan dalam diri kita. Infaknya mau berapa hari ini? Harus punya posnya. Ya, tidak harus diartikan dengan uang. Bisa dengan makanan, dengan pakaian. Hari ini mau sedekah apa? Minimal dengan senyuman. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.